Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berjudul kebijakan dan regulasi media yang ditinjau dari perspektif isi media. Jadi jika kita berbicara tentang hukum media, ruang lingkup dari hukum media itu membahas beberapa hal. Pertama sekali dari konteks perusahaan medianya. Kemudian bisa juga membahas ataupun mengkaji dari konteks khalayak medianya. Dan di sisi lain, hukum media itu juga mencakup pada konteks isi medianya. Jadi bagaimana isi-isi media ataupun konten-konten media yang diproduksi oleh suatu perusahaan media dikontrol dengan adanya hukum ataupun regulasi media itu sendiri. Kita kembali lagi ke fungsi dari media massa itu. Sebelum kita membahas bagaimana peran dari hukum media terhadap isi media itu, kita tahu bahwa media massa itu punya fungsi yang pertama sekali itu adalah fungsi informasi. Itu ketika media massa bertugas ataupun berperan untuk memberikan informasi terhadap suatu peristiwa ataupun kondisi sosial kepada khalayak yang menggunakan media massa tersebut. Kemudian ada fungsi korelasi, yaitu ketika suatu media massa itu punya peran untuk menjelaskan ataupun menafsirkan suatu peristiwa ataupun informasi yang berkembang, sehingga antar satu peristiwa dengan peristiwa lainnya punya hubungan ataupun punya korelasi. Kemudian ada fungsi sustainability, yaitu bagaimana suatu media massa bisa menjadi alat untuk mengekspresikan budaya dominan, yaitu suatu budaya ataupun pemikiran-pemikiran yang dianggap mewakili kepentingan penguasa tertentu, juga mengakui eksistensi dari pihak lainnya dan melestarikan nilai-nilai. Kemudian ada fungsi dari media massa untuk memobilisasi, yaitu bagaimana media massa dapat menggerakkan khalayaknya dengan cara mengkampanyekan tujuan ke dalam tujuan masyarakat itu yang terkait dengan bidang hukum, politik, perang, pembangunan, ekonomi dan sebagainya. Jadi media massa itu dapat menggerakkan khalayaknya itu dalam tujuan-tujuan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Terkait dengan regulasi media massa, kalau dilihat dari perkembangannya sebenarnya terdapat beberapa undang-undang yang pernah berkembang di Indonesia. Semenjak awal itu dulu ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 itu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Kemudian juga lahir juga Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967 masih membahas tentang ketentuan pers. Undang-undang berikutnya juga masih membahas ketentuan pokok pers, sehingga di masa-masa berikutnya muncul pasal-pasal yang kontroversial. Itu ketika itu terjadi di masa-masa Orde Baru, ya, adanya pemberlakuan adanya Bredel, ya, sensor, blackout, kemudian ada yang namanya SIT ataupun SIUP, ya, yang mengharuskan lembaga pers untuk memiliki izin usahanya dulu. Kemudian ada juga penyertaan modal awal bagi perusahaan pers ketika ingin membangun media. Di masa reformasi muncul undang-undang ataupun regulasi yang kemudian menjadi angin segar kepada perusahaan media, yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang pers, yang memberikan kebebasan pers untuk melakukan dan menjalankan fungsi-fungsinya berdasarkan azas kemerdekaan berpendapat, ya, yang dimana
kalau kita berlandas pada Undang-Undang Nomor 40 ini, undang-undang ini tidak lagi memberlakukan ketiga hal yang pernah ditekankan sebelumnya, yaitu adanya penyensoran ataupun blackout, kemudian harus harus memiliki SID dan SIUP, dan kemudian harus menyertakan modal awal. Di perjalanannya juga ya muncul juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang lembaga penyiaran ya, yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi ataupun radio bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang baik, diberikan kebebasan dalam menjalankan fungsinya, namun juga diberikan batasan-batasan agar berjalan dengan semestinya. Nah, kita kembali fokus pada konteks isi media. Di dalam ranah kajian hukum media, bagaimana isi media itu bisa dilihat dan dikaji. Yang pertama sekali kita bisa lihat pendekatannya itu dari sisi ekonomi politik media. Ketika kita membahas isi media massa itu tidak terlepas dari unsur ekonomi politiknya. Jika berbicara tentang ekonomi politik itu ada dua hal yang dekat dengan itu, ada dua konsep ya. Ekonomi itu berkaitan dengan bagaimana bisnis media, sedangkan politik berkaitan dengan kepentingan apa yang ada di belakang media tersebut. Sehingga ketika kita berbicara faktor ekonomi dan faktor politik dari media, perlu ada kebijakan ataupun regulasi sehingga isi media itu tidak disalahgunakan ya, tidak disalahgunakan untuk hanya cenderung mengedepankan sisi-sisi bisnis ataupun kepentingan dari yang punya kekuasaan terhadap ekonomi politik dari isi media tersebut ya. Di sini kan nampak terlihat jelas bahwa isi media itu lebih ditentukan dari kekuatan ekonomi dan politik di luar media, sehingga seperti faktor pemilik media, modal dan pendapatan media dianggap dapat menentukan wujud isi media. Kembali lagi kepada konteks ekonomi politik media, mengapa di sini jika dikaji dari sisi ekonomi politik media, maka isi media itu perlu ada regulasi. Kita bisa melihat contoh, misalnya kenapa kok ekopol itu tadi bisa mempengaruhi konten ataupun isi media. Misalnya ini saja, kalian pernah melihat ya bagaimana Metro TV ataupun TV One dalam memberitakan suatu wacana itu, walaupun wacananya sama tetapi isinya berbeda. Contohnya itu dalam kasus demo 212 sekitar 2 tahun yang lalu ya. Yang satu di TV One memberitakan dari sisi aktivis 212 itu dalam konteks yang pro mendukung, sedangkan di Metro TV ya berbeda dengan TV One, melihat konteks demo 212 itu dari sisi negatifnya, misalnya yang disorot itu sampahnya misalnya ya kan, ataupun sisi adanya penyusup-penyusupnya, sehingga terkesan aksi tersebut tidak baik seperti itu. Nah, itu isi media yang diberikan oleh dua media massa, isu yang sama tetapi berbeda. Nah, ini bisa dikaji dari konteks ekonomi politik. Apa unsur kepentingan di belakangnya dan apa unsur bisnis ataupun ekonomi yang dapat menguntungkan pemilik media di belakangnya dengan adanya pemberitaan yang mereka berikan tersebut. Contohnya lagi kita bisa melihat bagaimana isi-isi media yang ditayangkan di media-media televisi. Kalian sering melihat kenapa kok di Trans TV ada konten-konten ataupun di SCTV banyak konten-konten media seperti sinetron yang isinya itu kurang mendidik. Itu juga kembali ya kepada bagaimana isi media itu dipengaruhi oleh unsur ekonomi tadi. Ya, ada unsur bisnis yang dipertaruhkan di belakang media itu supaya dapat memberikan keuntungan kepada pemilik media.
Sehingga di sini perlu adanya suatu kebijakan ataupun regulasi agar pihak pemilik media ini tidak sewenang-wenang dalam menyusun konten media itu, sehingga unsur ekonomi politiknya itu kentara di situ. Makanya lahirlah yang dikatakan undang-undang penyiaran, ya, undang-undang penyiaran dan undang-undang pers, agar dapat mengatur unsur-unsur ekonomi politik itu agar para pemilik media itu tidak sewenang-wenang dalam memproduksi konten media massa. Kemudian kita lihat pada pendekatan organisasi. Di sini melihat isi media sebagai suatu hasil mekanisme di dalam ruang redaksi yang sifatnya itu internal dan tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar media. Media lebih otonom dalam menentukan isinya. Nah, di sini juga berkaitan dengan bagaimana isi media itu ditentukan oleh proses redaksional itu sendiri yang terjadi di dalam organisasi media itu sendiri. Nah, dan ini tidak ada hubungannya dengan ekonomi politik tadi, karena yang menyusun konten media itu memang secara otonom ditentukan oleh unsur-unsur redaksional dari media itu sendiri. Di sini perlu juga yang dikatakan kebijakan ataupun hukum-hukum media, regulasi-regulasi untuk mengontrol bagaimana pihak-pihak redaksional ini bisa menyusun isi media itu sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Misalnya di perusahaan-perusahaan media itu punya code of conduct sendiri. Code of conduct itu adalah kebijakan dari setiap perusahaan media yang harus dijalankan, istilahnya standar-standar yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan media yang harus ditaati oleh orang-orang di dalamnya itu, supaya perusahaan media itu punya standarnya sendiri, sehingga ketika mereka membuat suatu produk media, isi media, mereka tuh bersandar pada kebijakan ataupun kesepakatan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Misalnya seperti Serambi Indonesia, mungkin mereka punya code of conduct tersendiri, sehingga produk ataupun isi dari media yang mereka terbitkan itu sesuai dengan kebijakan dari perusahaannya. Kenapa kok Prohaba walaupun satu perusahaan yang sama, anak perusahaannya dari Serambi berbeda dengan Serambi Indonesia? Karena Serambi Indonesia punya standar, ya, punya hukum, punya aturan tersendiri untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan isi media itunya seperti apa. Mungkin Serambi Indonesia harus punya standar ataupun kebijakan yang mengharuskan wartawan-wartawannya itu profesional untuk menulis pemberitaan, sehingga pemberitaan yang dihasilkan pun harus punya standar, punya kualitas. Misalnya EYD-nya harus pas, bahasanya harus jelas, tidak menyinggung sara, ataupun isu-isu yang ditekankan itu tidak boleh isu-isu yang berbau darah, pembunuhan, mistis. Nah, itu berbeda mungkin dengan Prohaba. Mungkin di Prohaba kebijakannya berbeda, sehingga yang sering kita lihat isi kontennya itu berbau-bau yang agak-agak mungkin terlalu vulgar dan sebagainya. Itu mungkin kebijakan ataupun pendekatan organisasi dalam mempengaruhi isi media itu seperti apa. Kemudian ada yang dikatakan sebagai pendekatan kulturalis, ketika isi media itu terbentuk akibat adanya kombinasi dari kedua pendekatan lainnya, yaitu ada pengaruh dari pendekatan ekonomi politik, kemudian ada pengaruh dari pendekatan organisasi, sehingga isi media tersebut dilihat sebagai suatu mekanisme rumit yang melibatkan rutinitas internal, ya. Dalam artian seperti ini, ya, di situ ada faktor ekonomi politiknya, iya, ada faktor kepentingan organisasi pun iya. Nah, kalau saya lihat media-media di Indonesia saat ini itu sebagian besarnya banyak terjebak di pendekatan kulturalis ini. Ketika mereka membuat suatu informasi, suatu konten media, mereka dipengaruhi oleh faktor bisnis dan politik ataupun kepentingan yang berasal dari luar media, yaitu mungkin ada pengaruh-pengaruh eksternalnya, ya, siapa
penguasa yang punya kepentingan yang mempengaruhi, ataupun siapa yang memberi ada pengiklan apa yang mau menanamkan modal ke perusahaan media tersebut yang memberikan iklan ya di media itu adalah pendekatan ekonomi politik. Namun juga dipengaruhi oleh pendekatan organisasi, bagaimana nilai-nilai internal organisasi tersebut berpengaruh dalam menghasilkan konten-konten di media itu. Jadi menurut saya di Indonesia ini sebagian besar mungkin pendekatan yang mempengaruhi bagaimana suatu media itu menghasilkan produk media itu lebih ke arah pendekatan kulturalis. Nah, ini juga kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan media. Kemudian yang pertama ada faktor individual, yaitu yang berhubungan dengan bagaimana background pengelola media. Jadi siapa-siapa saja yang ada di dalam perusahaan media tersebut, subjeknya ataupun pengelolanya itu, kita bisa melihat dari sisi individual bagaimana jenis kelaminnya, agamanya, ideologi ataupun budaya yang dimiliki oleh pengelola media tersebut, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan dari hukum ataupun regulasi dari media itu sendiri. Kemudian rutinitas media, kebiasaan yang dilakukan oleh media tersebut, sehingga dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menentukan ya isi media itu seperti apa, sehingga dibuatlah kebijakan berdasarkan rutinitas yang mereka lakukan. Misalnya rutinitasnya itu media itu cenderung suka meliput hal-hal yang bersifat kepentingan orang banyak ya. Jadi mereka menetapkan standar dalam kondisi apapun harus tetap isi media itu demi kebutuhan orang banyak, tidak boleh demi kepentingan bisnis misalnya ya. Ataupun ada media massa yang rutinitasnya memang ngejar uang, ngejar profit ya, sehingga tidak heran kita lihat ada media tertentu yang kebijakan medianya itu mereka memang isi medianya itu memang isi-isi yang kalau bisa memang mengejar rating ya, kadang-kadang justru tidak produktif, tidak kreatif, isinya tidak sesuai dengan kepentingan khalayak ya, yang ada hanya unsur-unsur hiburan yang diperjualbelikan, bahkan tidak mendidik. Itu tergantung di rutinitas media itu mereka lebih cenderung ke arah mana. Kemudian ada level organisasi, yaitu struktur dan hubungan antar komponen dalam organisasi media, baik itu wartawan ataupun pengelola, hanya bagian kecil dari organisasi. Ini mungkin maksudnya itu ada terletak di struktur-struktur yang ada di dalam organisasi media itu sendiri. Misalnya bagaimana posisi redaktur mempengaruhi bagian marketing ya, iklan dan sirkulasi sebagainya ya. Jadi semakin tinggi level organisasinya itu, kebijakan media itu biasanya akan lebih semakin ketat ya. Nah, untuk faktor di level ekstra media itu berkaitan dengan bagaimana faktor-faktor di luar media yang mempengaruhi dari kebijakan media itu sendiri. Misalnya sumber berita ya, sumber berita itu adalah informan yang digunakan dalam menyusun informasi ataupun konten dari media itu. Biasanya sumber berita itu sangat berkaitan ya, berkaitan terhadap bagaimana bentuk dari isi media itu ya. Kemudian income media ya, bagaimana sumber penghasilan dari media itu ya, siapa yang memberikan penghasilan. Misalnya saya punya media, kemudian saya mendapatkan input penghasilan itu dari siapa, otomatis saya akan setidaknya itu konten-kontennya itu akan sangat terpengaruhi oleh siapa yang memberikan input. Kalau input yang orang yang memberikan modal itu lebih banyak, otomatis saya akan menguntungkan pemilik modal yang lebih banyak, seperti itu.
Kemudian ada juga pihak eksternal lainnya seperti pemerintah dan bisnis. Bagaimana intervensi pemerintah itu ke dalam media ini sering sekali terjadi ketika masa-masa kampanye politik ya. Bagaimana konten-konten media itu sangat terpengaruh oleh pemerintah yang berada sebagai pihak eksternal di media itu. Sering kita dapat ya, gara-gara ada intervensi dari pemerintah, isi media itu seperti perpanjangan tangan pemerintah ya. Isinya kampanye-kampanye politik si A, kampanye politik si B ya. Jadi itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian ideologi dari media itu sendiri ya. Bagaimana pengelola media itu punya ideologi tertentu ya, sehingga dia bisa mengframe ataupun membingkai suatu konten pemberitaan itu sesuai dengan ideologinya. Kalau media itu mempunyai ideologi yang agak religius, isi-isi beritanya pasti, isi-isi medianya tuh pasti arahnya religius. Tapi kalau misalnya media itu punya alirannya agak radikal, agak liberal, maka media itu jangan heran, pasti isinya itu cenderung ke arah kebebasan ya. Mungkin kalau kalian lihat ada media-media yang tampilannya itu agak-agak vulgar ya, anak-anak muda yang suka hidup bebas, itu mungkin tergantung bukan mungkin ya, itu memang terpengaruh pada ideologi yang ada di baliknya itu seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian ya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.